Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menyapa kalian kembali di dalam channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Kali ini Bapak akan mengajarkan tentang prinsip, bahan, dan juga teknik di dalam berkarya seni rupa. Subtopik yang pertama adalah prinsip. Prinsip merupakan azas. Prinsip di dalam seni rupa merupakan kaidah untuk membuat suatu karya agar terlihat indah dan menarik. Kaidah ini biasa disebut dengan komposisi. Komposisi merupakan cara penyusunan suatu unsur-unsur seni rupa agar terlihat indah dan menarik. Yang pertama adalah kesatuan atau unity. Kesatuan merupakan salah satu prinsip seni rupa di mana unsur-unsur di dalam sebuah karya membuat suatu kesatuan yang utuh dan tidak berdiri masing-masing. Prinsip kesatuan di dalam seni rupa bisa dibangun melalui berbagai macam unsur di dalam seni rupa. Contohnya seperti gambar berikut. Silahkan kalian perhatikan gambar di sebelah kiri. Di sana nampak tidak menyatu karena ada objek tidak beraturan di tengah-tengah objek beraturan, atau bisa disebut juga dengan objek geometris. Sedangkan gambar di sebelah kanan nampak lebih menyatu karena seluruh objeknya berupa objek geometris. Jadi, inilah yang dinamakan kesatuan di dalam seni rupa. Kemudian selanjutnya adalah prinsip kesatuan yang dibangun melalui warna. Silakan perhatikan contoh gambar berikut. Gambar berikut merupakan gabungan dari objek-objek berbentuk geometris, yang seharusnya mereka nampak menyatu. Namun perhatikan warnanya. Di sana ada warna hitam. Warna hitam terlihat tidak menyatu karena warna yang lain lebih cenderung berwarna pastel, sedangkan warna hitam terlihat sangat pekat sehingga tidak menyatu dengan objek yang lain. Bandingkan dengan contoh gambar berikut. Gambar berikut juga merupakan komposisi dari objek-objek berbentuk geometris. Namun, bedanya dengan gambar yang pertama adalah warnanya. Warna di sini lebih terlihat menyatu karena sama-sama menampilkan warna yang bersifat pastel. Berikut adalah contoh prinsip kesatuan saat diterapkan di dalam sebuah karya. Perhatikan objek-objek di dalam karya berikut. Karya ini memuat objek-objek yang terkesan luas dan tidak bersifat geometris. Sedangkan ditinjau dari warnanya, perhatikan warna background dengan warna objek di dalamnya. Warna-warna di dalam background mengandung unsur warna coklat dan hijau. Sedangkan di dalam objeknya juga terlihat warna di bagian gelap mengandung warna hijau dan juga coklat. Seperti warna pada teko, kemudian buah-buahan dan juga kainnya. Prinsip yang selanjutnya adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah kesan sebanding antara kiri dan kanan ataupun atas dan bawah. Keseimbangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris. Yang pertama adalah keseimbangan simetris, yaitu keseimbangan di mana kanan dan kiri adalah sama persis. Contohnya seperti gambar berikut, silakan kalian perhatikan. Penerapan dari keseimbangan simetris dapat kalian amati pada contoh karya-karya yang bertipe mandala. Yang selanjutnya merupakan keseimbangan asimetris. Keseimbangan asimetris merupakan keseimbangan yang dibangun melalui objek yang berbeda antara kanan dan kiri. Keseimbangan asimetris dapat dibangun melalui ukuran objek, kemudian penempatan objek, dan juga warna-warna yang digunakan dalam sebuah karya. Prinsip yang selanjutnya adalah proporsi.
Proporsi merupakan perbandingan yang ideal antara suatu objek dengan objek lainnya. Karya yang mengabaikan proporsi akan terlihat janggal. Coba perhatikan contoh gambar berikut. Gambar berikut terlihat janggal akibat tidak memperhatikan proporsi. Perhatikan gambar orangnya. Gambar orang terlihat berbadan sangat panjang dan berkaki sangat pendek. Kemudian perhatikan perbandingan antara orang dan pohonnya. Orang terlihat sangat besar sedangkan pohonnya terlihat begitu kecil. Bandingkan dengan gambar berikut. Gambar orang terlihat lebih proporsional dan juga perbandingan orang dengan pohon juga terlihat lebih proporsional. Jadi kesimpulannya, saat kita menggambar, proporsi sangatlah penting karena proporsi jika diabaikan akan berakibat gambar kita terlihat janggal. Yang selanjutnya adalah point of interest atau pusat perhatian. Pusat perhatian atau point of interest merupakan prinsip di dalam seni rupa di mana ada objek yang menonjol di dalam sebuah karya. Point of interest dapat dibangun melalui berbagai macam unsur di dalam seni rupa. Caranya yakni dengan menonjolkan salah satu bagian dari sebuah karya seni rupa. Coba perhatikan contoh karya berikut. Coba kita identifikasi manakah yang menjadi point of interest dari karya berikut. Ya, sangat terlihat jelas point of interest dari karya berikut merupakan objek utamanya, yaitu seorang ibu-ibu yang sedang membetulkan tali sepatu anaknya. Selanjutnya adalah irama. Irama merupakan kesan gerak dari suatu karya akibat pengulangan dari suatu unsur seni rupa. Irama dapat dibangun melalui berbagai macam unsur di dalam seni rupa, seperti garis, bidang, dan juga warna. Yang terakhir adalah kontras. Kontras merupakan range atau jarak antara bagian yang gelap dengan bagian yang terang. Coba perhatikan contoh berikut. Saat kita naikkan kontras, maka range antara bagian yang gelap dengan bagian yang terang menjadi lebar. Sedangkan saat kita turunkan kontras, maka range antara bagian yang gelap dan bagian yang terang akan menjadi lebih sempit. Baik, kita masuk ke subtopik selanjutnya yaitu bahan dan alat di dalam berkarya seni rupa. Ada banyak sekali alat yang bisa kita pakai untuk membuat sebuah karya seni rupa. Contoh dari alat yang bisa kita gunakan untuk berkarya seni rupa yang pertama adalah pensil. Pensil sendiri banyak jenisnya. Namun yang biasa saya gunakan adalah berkode HB sampai dengan 8B. Untuk jenisnya sendiri ada pensil grafit dan juga ada pensil charcoal atau pensil arang. Biasanya disebut juga dengan pensil Conte. Kemudian yang kedua tentu saja jika ada pensil ada pula penghapusnya. Penghapus digunakan untuk menghapus objek yang salah atau ingin kita hilangkan. Kemudian yang kedua ada drawing pen. Drawing pen atau spidol juga sering digunakan dalam berkarya seni rupa. Ada lagi ini. Ini yang disebut dengan dusel. Fungsinya yaitu untuk mencampur atau blending saat kita membuat karya dengan teknik dusel. Kemudian ada lagi ini, krayon atau pastel. Ada juga ini disebut kuas. Kuas berfungsi untuk mewarnai dengan media cat.
Kemudian ini dinamakan palet. Palet digunakan untuk mencampur warna. Bahan-bahan di dalam membuat karya seni rupa juga sangat bervariasi. Contohnya ada kertas. Kertas sendiri terdiri dari berbagai macam jenis. Ada kertas untuk sketsa, kemudian ada kertas untuk akuarel atau cat air, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya adalah kanvas. Kanvas merupakan kain yang digunakan untuk melukis. Biasanya kanvas digunakan untuk melukis dengan bahan cat minyak atau cat akrilik. Selanjutnya adalah cat. Cat sendiri juga banyak jenisnya, mulai dari cat air, cat poster, cat minyak, dan juga cat akrilik. Selanjutnya ada tinta. Tinta biasa juga digunakan untuk membuat karya seni rupa. Contohnya lukisan-lukisan klasik di Cina, kemudian karya berikut juga dibuat dengan menggunakan tinta. Penggunaan tinta ini tekniknya mirip dengan teknik yang digunakan saat kita memakai cat air. Baik, untuk topik yang terakhir adalah teknik di dalam berkarya seni rupa. Teknik di dalam berkarya seni rupa merupakan cara suatu seniman dalam membuat karyanya. Ada banyak sekali teknik yang dapat digunakan di dalam berkarya seni rupa. Yang pertama adalah teknik pointillis. Teknik pointillis merupakan teknik yang menggunakan titik-titik untuk membuat warna ataupun gelap terang pada sebuah gambar. Alat yang biasa digunakan untuk teknik pointillis biasanya spidol ataupun drawing pen. Selanjutnya adalah teknik arsir. Teknik arsir merupakan sebuah teknik di mana objeknya dibangun oleh garis-garis yang berbeda panjang pendek dan juga ketebalannya, sehingga menciptakan kesan gelap dan terang. Selanjutnya adalah teknik dusel. Teknik dusel umumnya menggunakan bahan pensil ataupun serbuk arang. Teknik ini hampir mirip dengan teknik arsir, namun bedanya adalah teknik dusel menggunakan sebuah alat yang bernama dusel untuk memblending atau menggosok agar terlihat lebih halus. Selanjutnya adalah teknik akuarel. Teknik akuarel merupakan sapuan tipis dan terlihat transparan yang berasal dari cat air ataupun tinta. Yang selanjutnya adalah teknik plakat. Teknik plakat biasanya menggunakan media cat minyak ataupun cat akrilik. Dengan ciri utamanya adalah sapuan dari cat yang masih kental dan tidak menggunakan banyak pengencer. Berikut ini adalah contoh karya yang saya buat dengan menggunakan cat minyak di atas media kanvas.
Kemudian ada beberapa teknik lagi seperti kolase, montase, maupun mozaik yang merupakan teknik memotong dan menempel. Baik, cukup sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami dan bisa bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.